Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester ganjil tahun angkatan 2020-2021, Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pembimbing Lely Nurmalasari, SPD MM. Langsung lanjut ke presentasinya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizal Fadila Akbar, NPM 101199097. Saya berada di kelas S1 Manajemen A. Manajemen konflik. Di sini saya memilih bab mengenai manajemen konflik. Mengapa? Karena setiap waktu, setiap orang mempunyai konflik atau masalah yang berbeda-beda. Dan di bab ini membahas mengenai konflik yang sedang kita lalui, tapi kita harus memanage-nya dengan benar agar mendapat hasil yang maksimal. Ada quotes mengatakan, cara terbaik untuk menghadapi masalah adalah rajin bekerja menyelesaikan masalah itu. Dari sini kita bisa tanggap bahwa masalah itu harus dikerjakan, harus diselesaikan, bukan lari atau menghindar dari masalah tersebut. Manajemen konflik. Pengertian dari manajemen konflik adalah penggunaan teknik-teknik resolusi dan stimulasi untuk meraih level konflik yang diinginkan. Ada beberapa jenis konflik. Jika konflik dilihat dari segi fungsi atau manfaatnya, yang pertama, konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan memperbaiki kinerja kelompok, contoh MBO. Yang kedua yaitu konflik disfungsional, yaitu konflik yang merintangi pencapaian tujuan organisasi. Dan jika dilihat konflik berdasarkan sifat, yang pertama ada realistik, ketika orang atau kelompok mempunyai kebutuhan, tujuan, nilai, kepentingan, peran atau cara kerja yang berbeda atau bertentangan. Nah, di sini secara realistik, seorang atau kelompok-kelompok tertentu mempunyai tujuan yang berbeda, sehingga konflik terjadi, perselisihan terjadi, dan itu yang disebut dengan konflik realistik. Sedangkan konflik non-realistik berdasarkan pada perbedaan yang dipersepsikan, sementara fakta persepsi itu keliru. Salah satu terdistorsi, konflik ini berasal dari ketidaktahuan, kesalahan, tradisi atau prasangka, struktur organisasi yang tidak fungsional, permusuhan, ketegangan, dan persaingan kalah menang. Di sini kita bisa menanggap bahwa persepsi orang berbeda-beda itu bisa menjadi konflik. Nah, jika sifat kita menterdistorsi atau memiliki persepsi yang keliru, tapi kita tetap meyakini bahwa persepsi kita itu benar, maka permusuhan atau konflik atau masalah itu akan timbul dan akan menimbulkan sifat-sifat lain seperti persaingan, ketegangan, dan permusuhan. Ada beberapa faktor penyebab timbulnya konflik. Yang pertama, komunikasi. Kesulitan sematik, gangguan saluran komunikasi. Komunikasi itu sangat berperan penting dalam penyebab timbulnya konflik. Suatu contoh, kita bisa saja sedang melakukan hal yang benar, melakukan sesuatu hal yang sudah mengikuti prosedur, sudah mengikuti aturan main dan segala macam. Tetapi dengan penyampaian komunikasi yang salah atau komunikasi yang mungkin yang dianggap tidak sopan, itu bisa mengalami konflik atau suatu masalah. Nah, dari sini kita bisa pelajari bahwa komunikasi itu sangat penting dalam penyebab timbulnya konflik. Sangat penting. Organisasi, sumber daya langka, tidak jelas tanggung jawab, dan wewenang, intervensi, sistem imbalan, atau ukuran. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik. Ketika kita mempunyai sumber daya yang langka, atau mempunyai atasan atau bawahan yang tidak bertanggung jawab, atau sistem imbalan yang tidak rata, itu pasti akan menimbulkan suatu konflik atau masalah. Variabel, dan yang terakhir itu variabel pribadi. Iri hati atau dendam, kesalahan atribusi,
Komunikasi yang buruk, kritik yang tidak tepat, ketidakpercayaan, itu salah satu faktor penyebab timbulnya konflik. Ketika kita memiliki rasa dendam atau iri hati kepada seseorang atau rekan, bos, atau bawahan, itu akan menimbulkan konflik yang akan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa konflik itu tidak hanya menimbulkan kerugian. Di sini ada kerugian dan manfaat konflik. Yang pertama, memunculkan masalah yang tersembunyi ke permukaan. Ada beberapa masalah yang disengaja disembunyikan, atau masalah yang memang sebelumnya tidak diketahui oleh siapapun. Nah, dengan adanya konflik, masalah-masalah itu keluar dengan sendirinya, muncul dengan sendirinya, sehingga orang-orang bisa mengetahui masalah apa yang sedang dilalui, masalah apa yang akan dihadapi, dan bisa dihadapi secara bersama-sama. Nah, ini salah satu manfaat bahwa konflik itu tidak suatu hal yang buruk. Lalu yang kedua, mendorong orang untuk mencari pendekatan yang lebih tepat. Nah, dari sini, ketika kita mengetahui konflik atau masalah yang sedang dilalui, otomatis suatu organisasi akan lebih bekerja sama dan lebih dekat dengan satu sama lain. Nah, ini mendorong orang-orang atau mendorong karyawan atasan atau selintar organisasi untuk melakukan pendekatan yang lebih tepat dengan masalah yang sama, tujuan yang sama, mereka berkomunikasi secara baik sehingga pendekatan antara satu sama lain lebih tepat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri, informasi jujur dan terbuka. Nah, dari sini ketika masalah itu muncul, otomatis kita memerlukan informasi yang jujur, yang benar, yang valid untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketika informasi itu keluar, kita akan sadar diri bahwa informasi informasi itu sangat penting untuk menghadapi masalah yang ada. Ketika kita mempunyai data, ketika kita mempunyai suatu yang valid, itu akan mempermudah kita menghadapi masalah. Lalu ada menyempurnakan proses pengambilan keputusan. Di suatu organisasi, seorang leader atau pemimpin itu selalu poin terakhir untuk mengambil keputusan. Nah, dari masalah-masalah yang ada atau konflik-konflik yang ada, itu akan memperjelas apa keputusan yang akan diambil, akan menyempurnakan apa keputusan yang akan dihadapi. Nah, makanya dari itu, manfaat dari konflik atau masalah ini salah satunya yaitu menyempurnakan proses pengambilan keputusan dan juga menyebabkan perubahan dan mengurangi kebosanan. Ketika kita ketika kita di suatu organisasi dengan ritme yang flat atau lurus, tidak ada gelombangnya sama sekali, itu tidak akan berkembang, tidak akan mengalami perubahan signifikan dan cenderung mengalami kebosanan. Nah, dengan adanya konflik atau masalah, kita akan lebih berkembang karena bisa menghadapi masalah tersebut, lebih mendewasakan kita, lebih eh, mengedepankan apa yang harus dilalui selanjutnya, dan tidak akan terlalu bosan karena ada masalah-masalah baru yang harus ditangani dan dihadapi. Proses terjadinya konflik laten itu pertama konflik laten, lalu terbagi dua antara felt konflik dan konflik yang telah dialami, lalu terbentuk konflik yang terlihat seperti apa konfliknya, yang ter yang terlihat seperti apa, yang harus dihadapi seperti apa, lalu di manajemen konflik, di manage tersebut agar seperti apa yang harus kita lakukan, setelah itu konflik aftermath atau konflik setelah perhitungan. Ada 5 gaya penanganan konflik menurut Kreitner dan Kanetsky seperti di gambar tersebut. Integrating atau problem solving.
Dalam gaya ini, pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mencari, mempertimbangkan, dan memilih solusi alternatif pemecahan masalah. Gaya ini cocok untuk memecahkan isu-isu kompleks yang disebabkan oleh salah paham atau misunderstanding, tetapi tidak sesuai untuk memecahkan masalah yang disebabkan oleh sistem nilai yang berbeda. Nah, di sini dijelaskan bahwa integrating itu untuk permasalahan yang kompleks, yang memecahkan isu-isu yang rumit, yang tidak tidak yang yang tidak mudah begitu saja dipecahkan. Nah, kita memerlukan data-data, memerlukan mencari, mempertimbangkan apa-apa yang telah menjadi masalah dan mencari solusi alternatif permasalahan lain. Tapi gaya ini lebih cocok untuk tapi gaya ini integrating atau problem solving. Dalam gaya ini, pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mencari, mempertimbangkan, dan memilih solusi alternatif pemecahan masalah. Gaya ini cocok untuk memecahkan isu-isu kompleks yang disebabkan oleh salah paham atau misunderstanding, tetapi tidak sesuai untuk memecahkan masalah yang disebabkan oleh sistem nilai yang berbeda. Di sini dijelaskan bahwa integrating itu diperlukan ketika kita mempunyai masalah yang kompleks atau masalah yang mungkin rumit, tidak mudah untuk dipecahkan. Nah, di sini kita perlu bersama-sama mengidentifikasi masalahnya itu apa, lalu mencari informasi data mengenai masalah itu apa, lalu mempertimbangkan dan mencari solusi alternatif permasalahan lainnya. Tapi gaya ini tidak cocok untuk masalah yang disebabkan oleh sistem nilai yang berbeda, dan kekurangannya dari sini, eh, sistem ini, gaya ini memiliki waktu yang cukup lama. Upgrading atau smoothing. Gaya ini berupaya mengurangi perbedaan-perbedaan dan menekankan pada persamaan atau kebersamaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Kekuatan strategi ini terletak pada upaya mendorong terjadinya kerjasama. Kelemahannya, penyelesaian bersifat ini sementara dan tidak menyentuh masalah pokok yang dipecahkan. Nah, dalam upgrading ini atau smoothing, atau mungkin bisa dibilang secara halus, gaya ini eh, menekankan bahwa perbedaan-perbedaan itu tetap satu tujuan dan istilahnya lebih mendamaikan pihak-pihak yang terlibat agar terjadinya kerjasama kembali. Tapi kekurangannya yaitu penyelesaiannya kadang bersifat sementara. Kadang mungkin hanya beberapa saat untuk mengerti bahwa satu kelompok ini mengerti dengan kelompok lain, tapi terkadang juga bersifat sementara sehingga terjadi konflik yang berulang. Dan penyelesaian ini kadang tidak langsung menuju pokok masalah yang harusnya dipecahkan. Lalu ada dominating atau forcing. Gaya ini menggunakan legalitas formal dalam menyelesaikan masalah. Gaya ini cocok untuk masalah yang tidak terlalu penting dan waktu untuk memutuskan sudah mepet. Kekuatan gaya ini terletak pada efisiensi waktu. Kelemahannya sering menimbulkan kejengkelan atau rasa berat hati untuk menerima keputusan. Nah, dari sistem ini menggunakan peraturan atau sistem yang sedang berlaku. Gaya ini tuh cocok untuk masalah yang kita memerlukan solusi dengan cepat. Kita memerlukan solusi yang mengedepankan efisiensi waktu. Tetapi terkadang satu pihak lain tidak terima mengenai hasil dari gaya dominating ini, karena dengan suatunya aturan atau legalitas formal yang ada, maka pasti salah satu akan dirugikan dan kemungkinan besar masalahnya akan terulang kembali. Avoiding. Gaya ini gaya menghindar.
cocok untuk memecahkan masalah yang sepele atau energi untuk konfrontasi jauh lebih besar daripada keuntungan yang akan diperoleh. Kekuatan gaya ini adalah jika kita menghadapi situasi membingungkan atau dilema istilahnya. Kelemahannya, penyelesaian masalah ini bersifat sementara dan tidak menyelesaikan pokok masalah. Gaya ini lebih mengutamakan menghindar dari masalah tersebut daripada menghadapi masalah tersebut dikarenakan keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar daripada konfrontasinya. Ketika kita menghindar dari masalah tersebut, kita mengalah, kita menjauhi masalah tersebut, keuntungan kita akan lebih besar daripada menghadapi masalah tersebut. Tetapi ya seperti yang di awal tadi, kelemahannya penyelesaian masalah ini bersifat sementara dan tidak menyelesaikan pokok masalah. Lalu ada compressing. Gaya ini menempatkan pada posisi moderat memadukan antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain untuk saling memberi dan menerima dari pihak yang terlibat. Gaya ini cocok untuk menangani masalah yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki tujuan berbeda tapi memiliki kekuatan yang sama. Kekuatannya pada prosesnya yang demokratis. Kelemahannya penyelesaian konflik ini kadang bersifat sementara. Nah, setelah beberapa masalah yang sudah dilalui, kita bisa melakukan pencegahan atau pengendalian konflik itu tersendiri. Yang pertama yaitu pengendalian diri, tidak emosional, kemampuan menghadapi provokasi, tenggang rasa, dan lain-lain. Ketika kita bisa mengendalikan diri, tidak emosional, lalu bisa menghadapi provokasi, menghadapi masalah secara kepala dingin, tidak tidak langsung frontal, kita mengolah datanya terlebih dahulu, apa pokok masalahnya, apa akar masalahnya, lalu kita bisa mengendalikan diri, itu bisa mencegah atau bahkan mengendalikan konflik tersebut. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan secara emosional, itu tidak akan bersifat baik dan malah mungkin bisa menimbulkan konflik-konflik yang lainnya. Maka dari itu, pengendalian diri itu sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan konflik agar tidak terjadi konflik dan masalah-masalah lainnya. Dan yang kedua itu adalah hidup sehat, hubungan yang harmonis, hubungan yang sejahtera, hubungan yang baik antara rekan-rekan satu sama lain, itu menjadi pencegahan atau pengendalian konflik salah satu metode juga. Dikarenakan ketika kita hidup dengan harmonis, hidup dengan sejahtera, nyaman, baik antara satu sama lain, baik antara karyawan dengan atasan, itu akan memiliki hidup yang sehat sehingga konflik-konflik yang seharusnya timbul itu bisa dicegah atau bahkan bisa dikendalikan dengan secara bermusyawarah, dengan cara mengobrol bersama-sama, karena hubungan yang erat, hubungan yang harmonis, hubungan yang sehat itu bisa mengendalikan si konflik tersebut agar tidak berpanjangan atau berkelanjutan. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung email ke saya yang ada di sana. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.